Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih UKDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini yang mungkin masih banyak yang ditanyakan ya, terkait dengan di mana sih kita nanti akan melakukan verifikasi berkas PIN. Ya, perlu kita ketahui ya bahwa untuk proses pengajuan PIN itu kan terjadi dua proses teman-teman ya. Jadi pengajuan secara online, berikutnya adalah pengajuan secara offline, yang mana nanti tentunya ya adik-adik itu harus mendatangi lokasi SMA atau SMK. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara melihat lokasi ya, atau tempat di mana kita harus verifikasi berkas PIN. Apakah nanti di SMA A, apakah di SMK B, dan seterusnya. Nah, berikutnya ini juga yang sering ditanyakan teman-teman ya. Jadi misalkan verifikasi PIN di SMA ya, misal contoh aja nih saya hapus ya. Misalkan dia verifikasi PIN di SMA. Nah, haruskah dia daftar di sana? Ya, misalkan dia daftar verifikasinya di SMA, apakah dia harus daftar di sana? Misalkan saya tuh nggak mau Pak daftar di SMA, saya mau daftarnya di SMK. Ini juga sering menjadi pertanyaan. Atau mungkin sebaliknya ya, jadi misalkan dia verifikasi PIN-nya di SMK. Ya, misalkan dia verifikasinya PIN di SMK, nah, sedangkan dia tuh mau daftarnya mau di SMA, itu bisa apa enggak? Ya, nanti kita akan bahas di sini. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir ya, juga banyak sekali yang ditanyakan adalah ketika verifikasi PIN itu haruskah di sekolah yang dituju. Ya, misalkan dia ini sebenarnya kasusnya hampir sama ya, jadi dia misalkan mau daftar di SMA ya misalkan, nah ternyata dia verifikasi PIN-nya itu kan dia mau daftar di SMK ya, dia mau daftarnya di SMK. Nah, apakah verifikasi PIN-nya itu harus di SMK ya, karena dia mau daftar di SMK. Nanti beberapa hal ini yang kita bahas. Nah, terus yang perlu teman-teman ketahui ya, nanti jadi untuk proses pembahasan hari ini berlaku untuk di semua jenis lulusan ya, baik yang lulusan Jatim tahun 2025, lulusan Jatim tahun sebelumnya, maupun di lulusan Juara Jatim. Nah, kita akan spill mulai ya. Jadi untuk proses pengajuan PIN ini sebenarnya sudah kita bahas panjang kali lebar ya. Di list video ini juga sudah ada ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di sini ya, di poin 9 ya. Poin 9 ini sudah saya share baik di grup WhatsApp ataupun Telegram, atau mungkin teman-teman nanti bisa cek di video sini ya, di playlist. Kalian cari aja nih ya, di 3 langkah wajib ya, teman-teman bisa cek ya, gunakan Ctrl F untuk pencarian. Nah, teman-teman ketikkan aja di sini ya. Jadi 3 langkah yang wajib dilakukan supaya PIN itu bisa terbit. Jadi untuk proses PIN itu bisa terbit itu harus ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Nah, salah satunya adalah nanti di mana teman-teman itu harus melakukan verifikasi berkas PIN, gitu ya. Oke, yang pertama untuk PIN itu yang langkah pertama ya. Jadi untuk langkah awal, jadi PIN itu kan diajukan secara online. Ya, berikutnya setelah diajukan secara online, maka teman-teman itu harus datang ke sekolah SMA atau SMK. Ya, nah ini dilakukan secara offline. Ini untuk melakukan verifikasi berkas PIN. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tentunya, bagaimana cara melihat lokasi atau tempat di mana kita harus melakukan verifikasi berkas PIN. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk cara melihat lokasi atau tempat di mana kita harus verifikasi berkas PIN ya, apa di SMA ataupun di SMK. Nah, tapi kita ingatkan dulu mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya, ataupun baru melihat di channel ini, mungkin yang ingin bergabung di grup Telegram atau WhatsApp ya, teman-teman bisa scan kode QR code yang tampil di layar kaca Anda. Oke, langsung saja kita bahas. Kita mulai untuk jadwal pengambilan PIN ya. Jadi teman-teman itu lihat jadwalnya dulu. Jadi yang sering saya tekankan adalah lihat jadwalnya dulu ya. Jadwal dilihat, dan di sini sudah ada tahapan-tahapannya ya. Jadi nanti untuk proses di tanggal 19 ya, ini adalah tugasnya sekolah ya, tugasnya sekolah SMP sederajat. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ya, ini adalah tugasnya sekolah untuk melakukan entry data nilai rapor ya. Jadi tugas siswa itu
siswa itu mulai bergerak ya, itu mulai di poin ini ya. Jadi ketika verifikasi nilai rapor di tanggal 24 nanti. Ya, ini sekolah sudah paham ya poin 1 ini. Tentunya sekolah nanti besok ya itu akan melakukan entry nilai rapor, ya. Terus untuk jadwal di pengambilan PIN ya, nah, kita bahas di sini dulu aja ya. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Jadi untuk pengambilan PIN jangan lupa nanti dimulai 2 sampai 13 Juni 2025, ya. Nah, terus kita mulai teman-teman. Untuk PIN itu supaya bisa terbit, yang pertama harus pengajuan PIN secara online ya. Jadi bisa dilakukan di rumah ya, baik di kalian waktu jalan-jalan di sekolah dengan teman-teman ya, ataupun di rumah. Nah, ini bisa mengupload berkas dan dokumen yang diperlukan ini secara online ya, secara online. Nah, berikutnya nanti setelah data masuk ya. Nah, setelah masuk nanti teman-teman wajib datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas PIN ya. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah di mana tempat kita akan melakukan verifikasi berkas PIN ya. Apakah di sekolah yang dituju ya, apakah bisa di sekolah lain. Oke ya. Nah, yang pertama teman-teman, tentu teman-teman paham ya bahwa untuk jenis lulusan sudah tidak kita bahas lagi. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mulai proses pengambilan PIN ya, jadi memasukkan NPSN, nomor NISN, tanggal lahir ya, dan sebagainya. Nanti untuk proses pengambilan PIN kalian bisa cek di sini ya. Jadi untuk cara ambil PIN ini sudah kita upload di video kita. Ini ya, ini contohnya untuk misalkan yang lulusan tahun lalu dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman, nanti setelah teman-teman untuk pengambilan PIN ya. Nah, di sini nanti ada proses untuk data rapor ya. Ini baik yang sudah verifikasi nilai rapor atau yang entry manual. Ya, entry gimana Pak caranya Pak? Sudah ada ya. Nanti bisa cek aja di video kita sebelumnya. Nah, di sini nanti di data rapor, data keluarga, lokasi rumah, syarat ketentuan dan finalisasi. Nah, nanti untuk melihat nanti kita itu harus verifikasi di mana PIN-nya itu ya. Nah, nanti yang terpenting adalah ini ya. Jadi di poin ini ya, di poin adalah kondisi. Jadi teman-teman itu yang diupload apakah kartu keluarga atau SKD atau surat keterangan domisili. Ini yang bisa menggunakan SKD siapa saja Pak? Ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Silahkan dicari syarat teman-teman itu bisa menggunakan SKD ya. Nah, kita contoh misalkan kalian diupload adalah kartu keluarga ya. Di dalam kartu keluarga tentu ada alamat ya, tentu ada alamat. Jadi untuk verifikasi berkas PIN itu yang pertama adalah disesuaikan ya dengan alamat KK atau SKD-nya. Nah, dia pasti akan mendekati di sini teman-teman ya, akan mendekati daerah kecamatan atau desa atau kelurahannya. Jadi nanti ketika teman-teman misalkan saya kasih contoh di alamat A misalkan ya, ini ya, misalkan di kecamatan A atau di desa A. Nah, di sini nanti misalkan ada sekolah SMA ya atau SMK terdekat. Nah, ini bisa jadi nanti PIN kalian akan masuk di salah satu ini. Ya, jadi tempat verifikasi PIN itu berada di terdekat sesuai dengan alamat ya, sesuai dengan alamat lokasi yang ada di KK atau SKD ya. Jadi makanya nanti sebagai data yang digunakan itu adalah KK atau SKD. Oke ya, sampai di sini paham ya. Nah, berikutnya teman-teman, setelah kartu keluarga selesai, kemarin teman-teman sudah menitik lokasi rumah ya. Setelah titik lokasi rumah, nah di sini ya sampai teman-teman sudah mengunci, dan di sini setelah lokasi rumah selesai ada syarat dan ketentuan. Nah, berikutnya di sini ada proses finalisasi. Ya, finalisasi ini adalah menampilkan semua data yang sudah kalian isikan. Ya, nah berikutnya terakhir kalian simpan permanen. Ya, setelah disimpan permanen, maka proses pengajuan PIN secara online ini selesai. Paham ya? Ini baru satu tahap ya. Jadi proses online selesai. Nah, berikutnya kalian adalah offline ya. Nah, di sini bagaimana cara melihat kalian harus ke SMA atau SMK mana untuk melakukan verifikasi berkas PIN. Ya, jadi untuk verifikasi berkas PIN ada di nomor 2. Nah, cara untuk melihatnya kalian bisa geser ke bawah. Ini ya, ini ada prosedurnya. Terus kalian bisa geser ke bawah. Nah, di sini ada sini ya, ada prosedur proses verifikasi ya. Di sini ini adalah berkas apa saja yang di poin 1 ini, berkas apa saja yang dibawa saat verifikasi berkas PIN. Ya, ini ya. Jadi siapkan berkas-berkas fisik berikut saat proses verifikasi. Nah, untuk melihat di mana kalian bisa melakukan verifikasi PIN adalah di poin nomor 2 ya. Jadi di mana kalian bisa verifikasi berkas PIN itu ada di poin nomor 2. Nah, di sini teman-teman ya, sekolahnya itu sudah ditentukan secara sistem berdasarkan ya, berdasarkan lokasi KK ya, atau lokasi KK atau SKD yang terdekat dengan rumah kalian. Jadi ini ya, silahkan datang ke salah satu. Apakah harus semua ya? Tidak ya, silahkan datang ke salah satu SMAN
atau SMKN berikut untuk melakukan proses verifikasi dengan membawa berkas yang diperlukan. Berkasnya di poin 1, terus kalian bisa datang di salah satu ini. Nah, ini poin 3 ya, silahkan proses verifikasi data penggantian PIN bersama operator yang bertugas. Jadi nanti di sini sudah ditetapkan untuk 5 sekolah. Nah, 5 sekolah ini kalian bebas boleh datang di salah satu sekolah yang mana sekolah ini paling dekat dengan rumah kalian. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nanti untuk tempat verifikasi PIN itu sudah ditentukan oleh sistem. Ya, jadi ada 5 ini. Nanti silahkan kalian datang di salah satu sekolah ini ya. Salah satu sekolah ini yang paling dekat dengan rumah kalian. Ya, misalkan Pak, saya paling dekat adalah di SMA Negeri 1 Prambon. Ya, silahkan sampai datang aja ke sini. Ya, silahkan datang ke SMA Negeri 1 Prambon untuk melakukan verifikasi berkas PIN. Oke, paham ya sampai di sini ya. Ya, jadi paham ya. Jadi sekali lagi untuk kalian melihat untuk di mana sih tempat atau lokasi verifikasi PIN. Jadi kalian ajukan PIN ya. Jadi ajukan PIN mulai data rapor ya, semuanya setelah data diisi, setelah finalisasi ya. Nanti di sini setelah proses PIN selesai, jadi secara online selesai, maka silahkan digeser ke bawah. Di sini ada petunjuk proses verifikasi. Nanti di sini sekolahnya sudah ditentukan 5 sekolah ini. Kalian pilih salah satu yang paling dekat dengan rumah kalian ya, sesuai dengan lokasi KK atau SKD untuk melakukan verifikasi berkas PIN. Ya, salah satu boleh, silahkan terserah mau di mana saja. Yang terpenting yang terdekat. Pak, misalkan yang jauh apakah nggak boleh? Ya boleh saja. Ya, cuma sistem itu kan memberikan kemudahan. Ya, misalkan Pak, rumah saya mau pilih yang terjauh saja misalkan. Ya, tidak apa-apa. Misalkan SMA Negeri 2 Kota Kediri, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, cuma secara sistem itu memang kalian itu datanglah di yang terdekat, jadi biar nggak jauh untuk verifikasi berkas PIN. Tapi misalkan Pak, saya mau pilih yang jauh saja lah di salah satu sekolah ini, ya boleh saja ya, tidak jadi masalah. Yang penting yang jadi inti poinnya adalah kalian wajib melakukan berkas verifikasi PIN di salah satu sekolah ini. Ya, paham ya? Nah, ini mungkin nanti setiap anak bisa saja beda ya. Misalkan anak A, anak B ini bisa saja beda tempat di mana dia harus verifikasi berkas PIN. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Semoga tidak bingung ya. Nanti kalau bingung tuliskan aja di kolom komentar. Ya, nanti kita akan bahas untuk informasi berikutnya. Ya, nanti kalau kalian geser lagi ya di sini. Nah, ini kalau geser lagi ini adalah data yang sudah kalian isikan tadi. Ya, nah sekarang pertanyaannya ya, jika kita verifikasi PIN di sekolah A atau B ya. Nah, ini A, B, apakah kita harus daftar di situ juga? Nah, ini jawabannya jelas tidak ya. Jadi tidak. Jadi untuk verifikasi berkas PIN ini tidak ada hubungannya dengan pendaftaran. Paham ya? Jadi misalkan kalian ngambil PIN di SMA misalkan, ternyata kalian mau daftarnya di SMK, tidak jadi masalah. Atau dibalik. Kalian ngambil kalian verifikasi berkas PIN-nya di SMK, kalian mau daftar di SMA, bebas, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi verifikasi berkas PIN ya di sekolah atau sekolah SMA atau SMK itu tidak ada hubungannya dengan pendaftaran. Nah, jadi kalian boleh nanti setelah dapat PIN ya, kalian boleh daftar di mana saja, bisa di SMA, bisa di SMK, tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan. Oke, sampai di sini clear ya teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini tadi. Ya, di sini tadi ya, ini tidak jadi masalah. Misalkan Pak, saya mau daftar di ini semuanya kok SMA semua ya misalkan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ini semuanya kok SMA ya? Oh sorry, ini ada SMK-nya ya. Nah, di sini ada SMK-nya ya. Pak, saya mau daftar di SMK misalkan ya. Nanti misalkan ada SMA semua ya, SMA semua nggak ada SMK-nya. Pak, padahal kan saya mau daftar di SMK, ini adanya cuma SMA, enggak jadi masalah ya. Kalian boleh verifikasi berkas PIN di mana saja. Yang penting yang ada di salah satu nama sekolah ini. Paham ya? Jadi PIN itu nanti tidak verifikasi berkas PIN itu nanti tidak mempengaruhi di mana kalian mau melakukan pendaftaran ya. Terus yang berikutnya, apakah verifikasi berkas PIN harus di tempat yang dituju atau SMA atau SMK yang dituju ya? Jawabannya juga sama, tidak. Ya, tidak. Jadi untuk verifikasi berkas PIN bisa dilakukan di sekolah SMA atau SMA terdekat sesuai dengan alamat KK atau SKD atau yang sudah ditentukan tadi ya. Jadi di sini tadi kan sudah ditentukan ya sekolahnya. Kalian bisa melakukan verifikasi di salah satu sekolah ini. Jadi tidak perlu di tempat sekolah yang dituju. Tapi kalau misalkan ada ya tidak apa-apa. Misalkan kalian, Pak, saya mau daftar di SMA Negeri 1 Prambon ya. Kok jelalah kalian mau daftar di sini tapi di sini ada daftarnya, kalian boleh datang ke sini. Pokoknya intinya pilih salah satu di mana yang terdekat dengan rumah kalian. Oke ya, clear ya, paham ya?
Oke, yang terakhir teman-teman, di sini yang terakhir adalah bagaimana jika kita tidak verifikasi PIN di tempat yang sudah ditentukan sistem. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman ya. Ini yang jadi masalah ketika di sini sudah ditentukan 5 sekolah ini ya. Sudah ditentukan 5 sekolah, tetapi kalian misalkan tidak mau verifikasi berkas PIN di salah satu sekolah ini atau di 5 sekolah ini. Nah, ini jawabannya tidak bisa teman-teman ya. Ini jawabannya tidak bisa ya. Nah, tidak bisa. Nah, nanti dikarenakan data yang dicari ini tidak akan ditemukan selain di SMA atau SMK yang sudah ditentukan oleh sistem. Paham ya? Jadi kalau kalian mau verifikasi berkas PIN di selain 5 sekolah ini ya, maka nanti tidak bisa ya. Jadi nanti ketika dicek data kalian maka tidak ditemukan. Nah, jadi solusinya bagaimana Pak? Jadi solusinya ya kalian harus datang ke salah satu sekolah ini untuk bisa melakukan verifikasi berkas PIN. Ini biasanya banyak sekali yang kecilik teman-teman ya. Jadi setelah dia datang di sekolah A ya, sudah antri lama ya, sudah dapat antrian dan lain-lain. Ternyata ketika dicari dia tidak ada di data sekolah yang dituju itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia ternyata tidak masuk di salah satu sekolah ini. Ya, makanya ketika kalian misalkan mau verifikasi di SMA atau SMK yang tidak terdaftar di dalam sistem ini, tentunya tidak bisa ya. Jadi nanti ketika dicari data kalian tidak ditemukan. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Mungkin itu saja pembahasan untuk kali ini ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang akan mengikuti proses SPMB Jatim di tahun 2025 ini. Oke teman-teman ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.